Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Salam saudaraku, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul Menjadi Ciptaan Baru. Hanya orang percaya yang benar-benar mengalami kelahiran baru yang dapat menemukan hadirat Allah dan hidup di dalamnya. Hanya orang yang lahir baru yang bisa hidup di hadirat Allah. Proses kelahiran baru hanya terjadi atas umat pilihan yang hidup di zaman perjanjian baru. Bangsa Israel tidak bisa. Umat perjanjian lama tidak bisa. Dalam Yohanes pasal 3 disebut berulang-ulang hal kelahiran baru ini. Genete anoten. Genao, genete anoten itu genao dan anoten. Artinya dilahirkan dari atas, from above. Juga diterjemahkan kelahiran baru. Dalam Korintus pasal 5 ayat 17, Paulus juga menyinggung mengenai kehidupan baru ini dengan kalimat, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Petrus menyinggung mengenai fenomena kelahiran baru dalam suratnya yang tertulis demikian, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kata kelahiran baru dalam ayat ini dalam teks aslinya adalah anagenoses. Anagenosas dari akar kata anagenao juga, new birth, born again. Kelahiran baru atau dilahirkan kembali. Saudaraku, ini jelas sekali. Jadi dilahirkan dari atas itu artinya dilahirkan baru. 1 Petrus 1 ayat 23 menulis begini, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Petrus menyatakan dengan sangat terang bahwa oleh firman Allah seseorang mengalami dilahirkan dari atas atau kelahiran kembali, saudaraku. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 29 tertulis, jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Dalam tulisan ini Yohanes menulis mengenai dilahirkan daripadanya, dilahirkan daripadanya. Ex auto gegenetai, jadi keluar daripadanya, dilahirkan daripadanya itu keluar daripadanya. Kalimat lahir daripadanya juga bisa dipahami lahir keluar dari dia. Dalam Yohanes pasal 39 tertulis, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih Allah tetap ada dalam dia dan ia tak dapat berbuat dosa lagi. Ya, saudaraku. Ini surat Yohanes ini ya, saudaraku. Kalimat lahir dari atas ini, saudaraku, ini kalimat luar biasa. Ya, kalimat ini luar biasa, saudara. Gegenomenos ektoteo, lahir keluar dari Allah. Ini sama seperti yang dikatakan dalam surat Yohanes yang mengatakan bahwa orang yang percaya pada Yesus lahir dari Allah, tapi percaya yang benar. Bukan sekedar mulut mengaku Yesus adalah Tuhan, tapi lewat sebuah proses pendewasaan sampai mengalami kelahiran baru itu. Nah, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Nah, ini jadi orang yang lahir baru itu orang yang mengalahkan dunia, tidak terikat kekayaan, tidak hidup di dalam dosa atau kenajisan. Maka dikatakan dalam firman Tuhan jelas orang yang dilahirkan baru itu tidak berbuat dosa lagi. Dari uraian ini harus ditegaskan penggunaan kata dilahirkan tadi, yang sama juga diperanakkan bukan dari darah dan daging, diperanakkan kinao. Ini menunjukkan sebuah proses perubahan di mana seseorang mengalami kehidupan baru. Dan sebenarnya ini yang disebut perubahan kodrat itu, saudaraku.
Kelahiran baru bukan suatu yang sederhana seperti yang sering dikemukakan. Begitu mudahnya orang menyatakan seseorang lahir baru atau mengaku dirinya sudah mengalami kelahiran baru. Orang yang betul-betul mengalami kelahiran baru itu harus melalui proses yang panjang dan berat. Namanya juga kelahiran itu kan tidak dalam sekejap, saudara. Ada tahapan-tahapan sampai benar-benar ada kelahiran tersebut. Dari proses pertemuan ovum dan sperma menjadi zigot, berkembang jadi janin di dalam rahim 9 bulan. Yaitu pun kalau sehat ya saudaraku, kalau sang ibu menjaga kehamilannya dengan baik. Lalu proses kelahiran itu kan bukan sederhana. Apalagi zaman dulu di mana ilmu pengetahuan belum maju seperti hari ini. Ya, ginekolog belum hebat seperti hari ini. Pasti ada proses yang bertahap dan tidak mudah. Demikian pula kelahiran baru. Jangan saudara berkata, wah Allah menentukan orang lahir baru, Allah yang melahirkan baru di luar kesadaran orang itu. Jadi secara sepihak orang melahirkan baru seseorang. Wah, nggak begitu. Kelahiran baru itu sebuah proses natural yang harus dialami setiap individu. Di mana ia mendengar firman, dia tekun mencari Tuhan, dia bertumbuh dalam kedewasaan rohani, sampai titik dia betul-betul mengalami kelahiran baru. Nah, orang-orang seperti ini sudah melewati tahapan-tahapan panjang, sampai dia bisa mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dan mengenakan gaya hidup Yesus. Orang yang lahir baru itu pasti mengenakan gaya hidup Yesus. Kalau masih sama seperti dunia ini, ya belum lahir baru. Nah, seiring dengan pembaharuan pikiran tersebut, Roh Kudus memberi pengertian mengenai kebenaran dan memberi dia pemahaman yang lengkap mengenai kerajaan surga. Nah, orang itu terus proses menjadi seorang yang mengalami kelahiran baru. Dia harus mengerti rahasia kerajaan Allah dan Roh Kudus menuntunnya. Bukan hal yang sederhana. Nah, banyak orang Kristen hari ini merasa sudah lahir baru. Banyak orang Kristen, banyak aktivis, banyak majelis, banyak pendeta yang mengaku sudah lahir baru. Ingat, orang lahir baru tidak berdosa lagi. Sekarang sudah lihat bagaimana seorang aktivis, majelis, bahkan pendeta berkelahi di rapat-rapat majelis, di rapat sinode, sampai tingkat mau pukul-pukulan itu, saudara bisa bayangkan. Bayangkan itu, saudara. Itu kan berarti mereka belum lahir baru. Kalau orang lahir baru, dia menjadi seperti Yesus. Dipukul, diam, difitnah, diam, dibenci, diam, disakiti, diam. Ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi kalau melihat orang susah, dia mudah membuka tangan dan terulur, ya. Dia peduli dengan sesamanya, walaupun dia tidak dihargai, dia tetap kerja keras untuk pekerjaan Tuhan. Yang dipikirkan hanya bagaimana kerajaan Allah maju. Ia tidak menghitung uang. Apakah dia menjadi miskin gara-gara itu, tidak punya apa-apa gara-gara itu, tidak masalah. Dia tidak peduli. Karena apa, saudara? Ya, karena fokus hidupnya sudah tertuju kepada kerajaan Allah saja. Nah, orang-orang yang mengalami kelahiran baru inilah, saudaraku, orang-orang yang bisa hidup di hadirat Allah. Orang yang tidak mengalami kelahiran baru tidak bisa hidup di hadirat Allah, saudara. Oleh sebab itu mari kita berjuang untuk mengalami kelahiran baru supaya kita bisa hidup di hadirat Allah. Hanya orang yang lahir baru yang bisa hidup di hadirat Allah. Dan hanya orang yang hidup di hadirat Allah yang dapat masuk kerajaan surga. Demikianlah saudara, kebenaran demi kebenaran yang telah kita pelajari. Kiranya semua ini memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola